Assalamualaikum. Bertemu kembali di channel Luki Hermanto, channel yang membahas seputar wedding fotografi dan tutorial fotografi. Ini adalah video lanjutan dari pernikahan dari Mbak Novita dan Mas Nasiruddin yang dilaksanakan di tahun 2021. Oke, jadi kalau kemarin itu prosesi akad temunya, sekarang yaitu pose dari pengantinnya. Oke, jadi kemarin itu ada pertanyaan kenapa flashnya di bounce kok masih menggunakan Omni Bounce. Jadi dengan ataupun putih-putih itu teman bisa melihat. Jadi Omni Bounce ini salah satu fungsinya juga untuk memberikan fill in di area shadow. Ketika kita tanpa menggunakan Omni Bounce itu foto itu kesannya kontrasnya kurang, namun ketika kita menggunakan Omni Bounce itu area shadow bisa terisi oleh flash meskipun sedikit, tapi itu juga bisa menambah kontras dari sebuah foto. Oke, jadi pose-pose ini pose-pose yang bagi saya ini adalah atau istilahnya tradisional shoot lah istilahnya. Jadi foto-foto pose tradisional terkadang saya juga bilangnya ya pose-posenya adalah pose-pose SNI, yaitu pose-pose standar nasional Indonesia. Meskipun posenya sama, tapi kita bisa kita memberikan ekspresi gestur yang sesuai lah dengan karakter dari si klien, karena tidak semua klien itu bisa kita arahkan gayanya itu seluas ataupun sesuai dengan keinginan kita. Jadi sebisa mungkin kita yang menyesuaikan dengan karakter si klien. Jadi nggak semua pose itu kita terapkan ke klien ataupun mantennya, karena sekali lagi perlu kita ingat bahwasanya pengantin ini adalah bukan model ya, kecuali kalau memang klien kita adalah model itu enak-enak saja. Namun ketika klien kita bukan model itu kita harus menyesuaikan bahwasanya pose-posenya juga nggak usah yang terlalu meliuk-liuk ataupun terlalu yang membuat encok kumat ataupun sakit pinggang. Jadi pose-pose yang sekiranya klien bisa melaksanakannya dengan natural, dengan santai, dan dengan tanpa paksaan pastinya. Oke, jadi untuk tugas kali ini saya menggunakan EOS 6D dengan lensa Nikkor. Kebetulan ini lensa Nikkor, yaitu Nikkor 35mm. Untuk lighting ini ada dua lighting, yaitu satu yang nancep di kamera dan satu lagi saya tempatkan di arah jam 9 atau di sebelah kiri saya menggunakan flash. Dan berikut hasil fotonya dan setelah masuk proses editing di Lightroom. Oke, di sela-sela pose pastinya akan ada sedikit gangguan, yaitu foto-foto keluarga. Ya mau tidak mau ya kita tetap harus melayani dari tamu ataupun keluarga yang hadir, karena mereka juga pasti akan menginginkan diabadikan dengan foto bersama pengantin. Jadi ya kita harus break dulu untuk foto posenya dan melakukan foto keluarga. Untuk foto keluarga ini biasanya sih saya menggunakan di diafragma f4 agar ruang tajamnya bisa lebih lebar.
Oke, tadi saya menggunakan lensa Nikkor 35, sekarang berganti dengan Nikkor 50 mili untuk mendapatkan lebih close up-nya lagi dan yang pastinya lebih bokehnya lagi. Oke, lensa, alasan masih banyak teman-teman yang menanyakan kenapa saya menggunakan lensa Nikkor. Yang pastinya karakternya ini saya tidak bisa mendapatkan di lensa-lensa auto, jadi saya lebih memilih untuk menggunakan lensa jadul dari Nikkor. Ketika mempose dari klien, yang pasti kita harus melihat secara detail apa yang kurang ataupun ada yang miring ataupun tidak. Ya tetap kita harus perhatikan detail ya, meskipun pastinya akan ada detail-detail yang miring, itu tetap kita harus lebih teliti untuk melihat agar fotonya bisa lebih maksimal. Oke, lanjut ke pose berikutnya. Tetap aja pose-posenya ya seperti itu, teman-teman bisa tahu sendirilah posenya ya. Untuk pose wedding ya ini itu aja, terutama foto-foto di depan pelaminan ya, fotonya seperti itu aja sih, atau istilahnya foto-foto wedding SNI lah. Jadi ya bagi teman-teman yang masih bingung mau di pose apa, saya sendiri juga sering kok mengalami blank, dan apa yang akan di pose itu saya melihat dari inspirasi ataupun contoh-contoh pose di handphone sebagai pengingat kita. Katakanlah kita sudah blank mau di pose apa, jadi tinggal kita cari ataupun kita lihat pose-pose apa yang sekiranya sesuai dengan karakter dari klien kita ya. Yang pastinya jangan terlalu dipaksakan ya. Sekali lagi jangan terlalu dipaksakan, nanti contoh kita dengan body yang slim, body yang body yang enak untuk di pose, namun ketika real di kondisi di lapangan kita dapat klien yang agak, katakanlah agak berisi, kemudian tingginya yang tidak sesuai. Jadi ya kita harus pintar-pintar untuk memilih pose mana yang akan kita terapkan kepada klien. Senyumnya kurang ikhlas semua. 1, 2. Mas lihat apa? Sip. Oke, bener Pak, cakep. Sip, tahan semua, cakep itu. Mas senyummu miring Mas. Nah itu Mas. Oke, berikut hasil dari pose foto wedding setelah masuk di Lightroom. Oke, ini karena sudah sore, jadi saya prepare untuk menggunakan dua lighting yang akan menggunakan dua-duanya payung. Kalau yang tadi satu flash berada di atas kamera, kalau sekarang ini akan dua-duanya saya kasih payung. Oke, jadi payung ini adalah diffuser yang paling gampang dan paling ringkes untuk kita gunakan. Namun ya gitu, kita harus pintar-pintar menempatkan posisi dari lighting tersebut. Apalagi pelaminannya ini adalah pelaminan kaca, jadi kita harus pintar-pintar menaruh agar bisa agar pantulannya itu tidak masuk ke dalam hasil foto.
Oke, itu ditali agar lebih aman lagi. Yang pasti keselamatan dari flash itu lebih utama daripada jatuh kena ketiup angin, kita sendiri yang akan rugi. Jadi lebih safe kita tali di tiang. Oke, ini teman-teman bisa melihat lighting di sebelah kiri itu saya majukan lagi. Ada beberapa alasan kenapa saya akhirnya memilih memajukan. Ya, teman-teman bisa melihat sendiri perbedaan skin tone dari pengantin pria dan pengantin wanita itu ya sedikit terjadi perbedaan warna kulit lah. Jadi untuk bisa menambahkan power dari flash ataupun intensitas agar lebih banyak ke pengantin cowok, ya salah satunya kita dekatkan flash ke pengantin yang memiliki skin tone ataupun kulit yang agak gelap. Berikut hasil dari foto-foto setelah melalui proses editing di Lightroom. Oke, sementara itu dulu. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, atau teman-teman mau menyarankan video apa yang nantinya akan saya bikin, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.